Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha untuk menyatu dengan lingkungan. Seorang petani desa begitu dekat dengan lahan pertaniannya. Ia tidak begitu saja membunuh hewan-hewan yang ada di lahan pertaniannya, apalagi ular-ular yang beberapa kali menampakkan diri. Menurut petani itu, hal itu ia lakukan untuk mempertahankan ekosistem yang ada. Ular-ular itu memakan tikus. Di musim hama tikus misalnya, ia tidak perlu khawatir bahwa lahan pertaniannya akan diserang oleh tikus-tikus itu. Di sana sudah ada ular-ular yang akan memangsa mereka. Kalau tikus-tikus itu tidak bisa diatasi oleh ular-ular, ia juga sudah menyiapkan 10 ekor burung hantu. Petani itu berkata, "Saya ingin lahan pertanian saya tidak diganggu-gugat oleh bahan-bahan kimia. Biarlah alam yang mengatasi sendiri persoalan yang dihadapi." Dengan cara ini, petani itu dapat memanen hasil yang melimpah. Apalagi pertanian organik yang ia kembangkan sungguh-sungguh bersahabat dengan alam. Ia ingin menyatu dengan alam. Ia tidak ingin tubuhnya dicemari oleh bahan-bahan kimia. Pertanian organik ternyata menjadi suatu andalan bagi hidupnya. Hasil yang ia peroleh melimpah. Dari hasil itu ia dapat membiayai hidup keluarganya. Ia dapat memberikan jaminan kepada keberadaan ekosistem yang ada di lahan pertaniannya yang cukup luas itu. Ia menjadi sahabat juga bagi alam di sekitarnya. Seorang mistikus bernama Juliana dari Norwich menulis, "Jadilah seorang petani dan galilah sebuah paret. Jadikanlah ini sebagai doa." Maksud mistikus ini adalah setiap orang mesti berani menyatu dengan alam lingkungannya. Lingkungan hidup itu bagai bagian dari hidup manusia, bukan suatu yang ada di luar dirinya. Untuk itu, orang mesti berani menimba hidup dari lingkungan sekitarnya. Ada kesan begitu banyak orang lupa akan lingkungan hidupnya, akibatnya sampah-sampah dibuang di sembarang tempat. Paret yang seharusnya mengalirkan air pembuangan dengan lancar menjadi tersumbat karena sampah-sampah yang berhamburan. Banjir dengan mudah mengancam hidup manusia. Berbagai penyakit dapat muncul dari situasi seperti ini. Herannya, meskipun sudah tahu akibatnya, orang tetap saja tidak peduli. Berbagai jenis sampah mereka buang ke dalam paret-paret. Kalau diperingatkan atau ditegur, mereka tidak mau terima. Mereka merasa bahwa itulah hak mereka untuk membuang sampah. Orang lain tidak boleh mengatur mereka dalam hal ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tentu saja sikap seperti ini
patut kita sayangkan. Karena kita tidak hidup sendirian di lingkungan kita. Kita hidup sebagai manusia yang memiliki kesempatan bersosialisasi dengan yang lain. Kita hidup bersama juga membutuhkan perhatian dari kita. Ketika terjadi suatu wabah penyakit misalnya, banyak orang akan mengalami hal yang sama. Sebagai orang beriman, kita dituntut untuk senantiasa peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kita diharapkan memiliki kesadaran penuh untuk menyatu dengan lingkungan kita. Keprihatinan kita itu juga sama dengan keprihatinan sesama kita. Untuk itu, kita mesti menumbuhkan sikap solider dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat bagi semua orang. Tuhan, Engkau menciptakan lingkungan hidup untuk kepentingan hidup kami. Bantulah kami sepanjang hari ini untuk melestarikan lingkungan di mana kami tinggal dengan tidak merusak atau mengotori lingkungan di mana kami tinggal. Amin. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.